Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shama wa qama fi syahri ramadan imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumi waladatu ummuh. Sadaqallahul aliyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara dan adik-adik sekalian, para jamaah Masjid Saiful Islam yang saya hormati, para alim ulama, para asatiz yang saya muliakan, dan para sesepuh yang sangat saya hormati, dan seluruh pengurus Masjid Saiful Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur tiada hentinya kita haturkan dan hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada kesempatan subuh hari ini, subuh ke-7 yang Ramadan, kita dapat hadir di masjid untuk melaksanakan salat subuh. Dan alhamdulillah, sebagaimana lazimnya, selesai salat subuh, setiap hari di masjid diadakan kultum dan dialog. Karena kultumnya hanya dibatasi 20 menit, nanti ada 2 di antaranya penanya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh hari yang berbahagia ini menjadi sebuah pertemuan yang pertama dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Yang kedua, dapat menambah pahala dari amal-amal yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, dapat menambah pemahaman keislaman kita, hingga pada gilirannya kita tidak hanya sekedar menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan taat beribadah, tetapi juga mengacu pada pemahaman keislaman itu mengantarkan kita pada satu level kehidupan, cara hidup muslim yang cerdas. Karena pada hari ini banyak orang Islam yang tidak cerdas belajar agama, tidak cerdas memiliki ilmu agama, dan tidak cerdas mengimplementasikan ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu sering terjadi hal-hal yang tidaknya semestinya seperti itu, tapi terjadi kebalikannya. Hadirin-hadirat yang dirahmati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang terpasang, saya diberi pada kesempatan subuh hari ini membicarakan tentang kenapa kita ini harus berpuasa. Ini pertanyaan berat. Pertanyaannya mudah, Pak, tapi jawabannya berat. Kenapa kita ini manusia ini harus berpuasa? Saya melihat Bapak Ibu yang saya hormati, puasa ini bukan untuk Allah. Andai kata semua manusia di bumi ini tidak ada yang berpuasa, ibu-ibu yang saya hormati, Allah itu tidak rugi. Andai kata semua manusia di dunia ini kafir, tidak ada satupun yang taat kepada Allah, kekuasaan Allah itu tidak pernah berkurang. Kedudukannya akan goyang, ya, keagungannya tidak akan pernah pudar. Tapi kalaupun semua manusia di bumi ini taat kepada Allah, termasuk taat
menjalankan ibadah puasa, tak seorang pun di antara manusia yang sekian miliar yang ada di bumi ini yang tidak berpuasa, Allah pun tak untung. Allah pun tak kuat kedudukannya karena kita berpuasa. Allah tak kokoh ya keagungannya karena kita taat kepadanya. Jadi urusan taat tidak taat, berpuasa tidak berpuasa, itu terpulang atau kembali kepada diri kita sebagai seorang hamba yang diperintahkan melakukan ketaatan kepada Allah, termasuk diperintahkan taat melakukan ibadah. Jadi puasa ini kalau kita lihat tidak ada lain adalah untuk kita semua. Kenapa kita diwajibkan oleh Allah berpuasa? Puasa itu adalah untuk kita. Kenapa untuk kita? Karena Bapak Ibu yang saya hormati, itulah konsep yang ditawarkan Allah SWT sebagai jalan yang harus kita lewati. Yang pertama, untuk menaikkan kualitas mental kita menjadi manusia yang muttaqi. Jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kata. Jadi di antara satu ayat Allah ini ada satu hal yang paling substansi. Apa itu? Bahwa puasa itu satu proses. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dalam konsep ilmu pendidikan Islam, kalau kita bicara pendidikan itu kan harus ada inputnya. Ada proses, ada output. Inputnya siapa? Orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman kata Allah. Jadi kita ni orang-orang beriman ni adalah yang diproses. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu. Jadi orang-orang mukmin menjalani satu proses saum. Kemudian setelah saum berlalu, Ramadan pergi meninggalkan kita, la'allakum tattaqun kata Allah, agar kamu bertakwa. Nah, sekarang pertanyaan kita, ada apa dalam proses, dalam penggodokan sistem saum Ramadan yang diciptakan Allah SWT untuk orang mukmin ini, sehingga ini mempunyai satu konsep yang punya kelayakan, mampu meningkatkan kualitas mental kita menjadi orang yang tidak biasa lagi, artinya orang dekat dengan Allah SWT. Ini tidak main-main, ini tujuan yang diletakkan Allah ini. Karena takwa itu Pak derajat yang paling tinggi. Kalau Bapak Ibu bertanya siapa orang paling dekat dengan Allah SWT, adalah orang-orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ya, di mata Allah, dalam pandangan Allah, di hadapan Allah, atqakum, siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Ini memberikan satu pemaknaan kepada kita bahwa posisi kekuasaan dan jabatan, suku dan bangsa, background kehidupan kita sebagai seorang saudagar besar yang punya harta yang banyak, latar belakang pendidikan, sama sekali tidak akan bisa mementahkan ketentuan Allah. Itu semua tidak ada gunanya. Yang berguna kata Allah yang dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi puasa ini Ibu kita jalani dalam rangka menaikkan kita agar kita dekat dengan Allah, agar kita mulia dalam pandangan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bertanya siapa yang dijamin oleh Allah masuk surga? Orang muttaqin. Tadi ayat yang saya baca, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddas lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kata Allah. Berlomba-lombalah kamu sekalian menuju kepada rahmat ampunan dari Allah, beserta surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi jelas sekali jaminan Allah. Orang bertakwa adalah orang yang mulia di mata Allah, orang yang dekat di hadapan Allah, dan orang yang dijamin Allah masuk ke surganya pada kelak hari kiamat. Jadi Allah ini konsep saum Ramadan tuh
adalah satu proses yang harus kita jalani untuk menaikkan kualitas mental kita, sehingga kita punya derajat rohania ini sudah dekat dengan Allah, mulia di mata Allah, bahkan dijamin Allah SWT masuk ke surganya Allah SWT. Nah inilah ya barangkali pada sebuah hari yang berbahagianya saya singgung sedikit. Tentu Bapak Ibu bertanya, ada apa dalam konsep saum Ramadan ini sehingga kita ini mulia di mata Allah, sehingga kita ini dekat di hadapan Allah, sehingga kita ini dijamin Allah masuk surga. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita telaah konsep saum Ramadan sebagai satu proses yang harus dijalani oleh orang mukmin untuk menuju sasaran muttaqin itu tadi, yang paling mendasar di situ ada 3 pilar besar. Yang pertama apa? Pilarnya yang pertama adalah dalam puasa itu adalah mensucikan diri kita sebagai seorang yang mukmin. Karena orang nih Pak, kalau dia kotor tidak mungkin dekat dengan Allah. Kalau orang itu banyak dosa, bagaimana mungkin dia mulia dalam pandangan Allah? Kalau dosanya berlumuran, bagaimana mungkin masuk surga? Maka syarat masuk surga, dosa dilunturkan. Syarat mulia di mata Allah, dosa dihancurkan. Syarat dekat dengan Allah adalah dosa harus dimusnahkan. Maka oleh karena itu di dalam bulan Ramadan ini ada pengampunan Allah SWT. Tadi hadis sudah saya baca. Dari mana kita dapat tahu kita diampunkan Allah di bulan Ramadan? Rasulullah SAW yang sudah mengatakan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man sama wa qama fi syahri Ramadan imanan wa ihtisaban haraja min zunubihi kayaumi waladatu. Man sama wa qama fi syahr Ramadan, barang siapa yang berdiri, barang siapa yang berpuasa pada siang hari pada bulan Ramadan, wa qama dan berdiri pada malam-malamnya beribadah kepada Allah, imanan wa ihtisaban, 2 amal ini, puasa di siang hari, ibadah di malam-malam Ramadan, itu dibangun hanya karena imannya kepada Allah SWT dan hanya mengharapkan ridha yang dituangkan Allah dan dilimpahkan Allah kepada. Kalau ini ada, kata Rasulullah, haraja min zunubihi, manusia itu akan dilucut oleh Allah dari semua dosa yang telah dibuat. Dilunturkan Allah semua dosa yang sudah dibuatnya, ditanggalkan Allah semua dosa yang sudah dibuatnya. Haraja min zunubihi kayaumi waladat ummuh, sehingga Ramadan pergi meninggalkan dia hadir pada bulan Syawal, dia tidak ubahnya bagaikan bayi yang baru lahir kembali dari kandungan ibu. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita puasa ini jelas sekali. Jelas sekali. Oleh karena itu Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata beliau, waragimal anfu ala rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salahat la yufaralah. Waragimal ampu, celakalah orang-orang, kata Rasulullah, dakhala alaihi Ramadan, yang apabila Ramadan datang dalam kehidupannya, summan salahat, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkan dia, la yughfaralah, sedikit pun dosanya tak akan ada yang dimaafkan Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini Rasulullah mengatakan. Kalau Nabi mengatakan celaka ini Pak, udah luar biasa ini. Lain dengan kita manusia biasa. Kalau kita mengatakan orang celaka, belum tentu celaka. Tapi kalau sudah Rasulullah mengatakan celaka, itu dahsyat. Bukan lagi rugi. Kalau rugi itu masih mendingan. Tapi kalau udah Rasul mengatakan celaka, itu sudah 11 anak rugi lagi. Dahsyat sekali. Kata Nabi, celaka orang-orang yang datangi bulan Ramadan. Jadi Nabi kalau saya lihat nih, Ramadan ini datang ke kita. Maka itu hadis lain menyebutkan, Nabi mengatakan Ramadan itu tamu yang datang kepada orang-orang mukmin. Jadi Ramadan ini tamu kita. Makanya marhaban ya Ramadan. Mana-mana masjid tertulis marhaban ya Ramadan. Ini tamu kita. Jadi Ramadan ini bertamu. Ibaratkan ke rumahnya orang-orang beriman selama 30 hari 30 malam. Jadi kalau saya pakai bahasa hadis ya Ramadan tamu, kata Rasulullah, dan juga dikaitkan hadis yang saya angkat tadi itu, maka jelaskan
Nabi mengatakan kalau Ramadan datang kepada orang-orang mukmin ini, datang bertamu kepada kita 30 hari 30 malam. Kemudian Ramadan pergi meninggalkan kita sudah itu. Sedikit pun dosa tak berkurang, sedikit pun pahala tak bertambah. Ini kata Rasulullah orang yang paling celaka di bawah langit Allah ini. Kenapa Bapak Ibu yang saya hormati? Karena Ramadan itu standar. Kalau orang nak berubah, inilah kesempatan Ramadan. Kalau orang nak tobat, inilah kesempatan Ramadan. Kalau orang nak bagus ibadahnya, inilah kesempatan Ramadan. Ramadan standar. Ramadan ini adalah sangat murah Allah memaafkan hambanya. Tidak ada bulan di mana Allah paling ringan memaafkan hambanya kecuali pada bulan Ramadan. Memang ada hadis lain mengatakan orang yang berhaji wukuf di padang Arafah haraja min zunubihi kayaumi waladat ummu. Tapi nak pergi haji sekarang kan Pak biayanya mahal. Tahun lalu 103 juta. Dikurangi 4 juta, tinggal 90 lebih tahun ini. Jamaah kita tahun lalu bayar 39. Yang nambah siapa? 64 juta ditambah oleh pemerintah berdasarkan dana manfaat. Tapi untuk datang ke Arafah, daftar sekarang 23 tahun yang akan datang berangkat. Purada kelas 1 320 juta. Purada tingkat 2 260. Purada tingkat 3 195. Tempatnya jauh. Kita lagi datang ke sana. Tempatnya jauh. Ongkosnya mahal. Masa tunggunya 23 tahun Pontianak. Makassar 43 tahun. Kalimantan Selatan 41 tahun. Nah, ini Bapak. Jadi Ramadan ini universal. Kenapa dikatakan universal? Kaya miskin, tua muda, sakit atau uzur, Ramadan datang ke dia. Kalau haji berat. Di antara rukun Islam yang kelima berat itu adalah haji. Maka ada kalimat di akhirnya man istata'a ilaihi sabila. Ayat man istata'a ilaihi sabila. Hadis juga ada. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk mengerjakan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang sanggup menjalankan. Pada kata man istata'a. Hadis Nabi, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji rukun Islam kelima kata Rasulullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang sanggup untuk melakukan. Tapi ketika syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, la mafi man istata'a ila sabila. Wa iqamis shalah, tidak ada man istata'a ila sabila. Wa ita'iz zakah, tidak ada man istata'a ila sabila. Wa shaumi Ramadan, tidak ada kata man istata'a ila sabila. Tapi haji wa hajjil bait man istata'a ila sabila. Haji kata Rasulullah bagi orang yang sanggup. Kenapa? Ramadan datang ke kita, tapi kalau haji kita yang datang ke Arafah untuk mendapatkan ampunan Allah SWT. Daftar tunggu 23 tahun Pak Pontianak. Ongkosnya hampir 100 juta. Belum masuk Batam. Kurang lebih 5 juta. Ya. Ini luar biasa. Masa tunggunya, persyaratannya berat. Nah, alhamdulillah tahun ini Bapak Ibu yang saya hormati haji dibuka full. Jamaah haji Indonesia bakal berangkat tahun ini 221.000 jemaah. Tidak dibatasi umur 90 tahun pun boleh pergi haji asal sehat. Tahun lalu 2019 Pak kita dibatasi hanya 100.140 Indonesia. Pontianak hanya mendapatkan 1.000 lebih. Tahun ini full, tidak ada batasan. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan berangkat haji siap-siap, karena bulan April ini insya Allah diperkirakan pelunasan. Karena kalau jamaah yang sudah lunas 39 juta tahun yang lalu, insya Allah tidak nambah lagi, karena itu dianggap lunas tunda. Tapi yang baru muncul namanya tahun ini, ini nambah 20 juta lebih. Jadi semuanya Pak Mus 49.800.
Sedang biaya haji itu hampir 100 juta. Siapa yang nambah? Kekurangannya pemerintah yang nambah melalui biaya optimalisasi dana manfaat yang diolah oleh pemerintah. Ini Pak ya. Jadi haji itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan berangkat haji, artinya kalau menunggu haji Kemenak masih lama Pak Mus ya. Karena ini kita tuh terikat SK Menteri, KMA. Yang kedua itu duit. Nggak berani orang Kemenak tuh mencairkan duit manasik kalau nggak ada suratnya, nggak ada perintah dari atasan. Sedang manasik haji Kemenak tuh di kecamatan 8 kali Pak ya. 8 kali itu ditanggung pemerintah. Makannya ditanggung, pemberi tahu apa itu materinya ditanggung, panitia ditanggung, semua ada anggarannya. Dan itu tidak turun kalau tidak ada surat dari atas. Nah ini yang ditunggu surat ini. Nah ditarangkan jadi temuan nanti. Kenapa kok manasik dilaksanakan dalam perintah? Dari mana duitnya? Jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini. Maksud kita baik, ujung-ujungnya kena tangkap Bapak Ibu yang saya hormati. Kan berbahaya kok macam ini. Maksud kita nak tolong jamaah supaya jamaah ini cepat paham menyiapkan diri, supaya tidak keburu waktu mepet mana nak berangkat baru manasik. Maksud betul sudah, tapi salah di mata peraturan. Ini yang membuat kita orang-orang Kemenak kadang-kadang serba salah membuat kebijakan. Satu sisi kita menyelamatkan diri, sisi lain kita juga merasa sangat perlu sekali memberikan bekal kepada jamaah kita yang akan. Ini sebagai informasi dari saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kembali saya tadi kepada persoalan awal. Jadi dengan apa Allah ini melunturkan dosa kita? Tadi disebutkan ada 2 amalan Pak yang dapat menghancurkan dosa kita. Yang pertama itu adalah ibadah kita di siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah amal ibadah kita di malam-malam Ramadan, termasuklah ibu-ibu yang saya hormati tarawih, witir, tahajud, tadarus Quran, iktikaf, zikir, istighfar, doa dan macam-macam amal lain yang kita lakukan malam-malam Ramadan ini selama 1 bulan. Nah inilah yang dapat menggugurkan dosa kita sehingga kita itu punya kelayakan, punya satu pilar besar yang menyokong kita untuk sampai ke derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya juga melihat dalam kesempatan yang seperti ini memang Bapak Ibu yang saya hormati ada juga yang bertanya, "Pak Ustadz, kalau saya ini berpuasa, pasti enggak saya ini kita jadi orang bertakwa?" Nah, itu kata pasti itu Pak yang membuat kita takut mendengarnya. Karena dia pernah mendengar Ustadz menceramah, orang yang berpuasa itu mungkin takwa, mungkin tidak. Tapi ketika dia ragu-ragu mendengarkan tausiah itu, lalu dia bertanya kepada saya, "Pak Ustadz," katanya, "kalau saya ini berpuasa, pasti tidak jadi orang takwa?" Mau saya jawab pasti. Nanti apa alasannya? Nak dijawab tidak pasti, nanti dia tidak berpuasa. Nah ini masalah juga. Saya melihat dari beberapa catatan lain, Bapak Ibu yang saya hormati, pasti bertakwa kepada Allah. Mengapa pasti? Asalkan manusia itu punya 3 syarat, bahwasanya insya Allah pasti meningkatkan rankingnya menjadi kualitas manusia takwa kepada Allah. Syarat yang pertama apa Pak? Orang mengerjakan ibadah puasa itu berdasarkan hadis adalah karena imannya kepada Allah SWT. Jadi sengaja aku mengerjakan ibadah puasa Ramadan karena Allah, karena dia yakin kepada Allah, ada niatnya. Kemudian yang kedua, di dalam dia menjalankan ibadah puasa itu betul prosesnya. Dan yang ketiga tujuannya limardatillah, hanya mengharapkan ridha yang dicurahkan Allah. Kalau 3 ini ada apa? Insya Allah puasa kita menjadikan kita orang muttaqin. Cuman biasanya kita ini banyak yang salah di proses. Perkara kita beriman kepada Allah tidak ada masalah, udah mantap. Niatnya puasa hanya karena Allah, karena taat kepada Allah, betul. Tujuan puasa limardatillah, tidak salah. Tapi di proses untuk mendapatkan limardatillah itulah yang sering kita kecolongan. Karena dalam puasa ini Pak, tidak hanya sekedar tidak makan dan minum, tapi semua aktivitas kehidupan, terutama hati, sebagai sumber yang memberikan komando harus dipuasakan. Maka karena itu saya lihat ada hadis-hadis yang lain yang menyinggol masalah proses ini.
Kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kam min sa'imin, berapa banyak kata Nabi orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, orang-orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus belaka. Ini kan diproses, ini sangkutnya. Niat betul, tujuan mardatillah, tapi dalam dia menjalankan ibadah puasa, dia tidak bisa mempuasakan telinganya, matanya, bibir dan lidahnya, hatinya, akal pikirnya, dan sikap perilakunya dalam kehidupan. Nah di sini dia gagal. Niat betul, tujuan mardatillah tidak salah, tapi diproses dia gagal. Puasa yang demikian inilah yang saya katakan kurang satu syarat yang paling penting untuk mendongkraknya menjadi manusia muttaqin. Tapi kalau yang tiga betul, insyaallah la'allakum tattaqun yang dijanjikan Allah pasti akan diberikan Allah SWT kepada kita. Saya kira inilah sedikit Pak, 20 menit kurang lebih sebagai pengantar. Katanya tadi ada 2 penanya, karena kita ini waktu isyraq saya lihat 42 Pak ya. Jadi diusahakan isyraq kita sudah semuanya melaksanakan salah satu amal sunnah ini. Silakan kalau ada hal-hal yang kepingin ditanyakan melalui pemandu pembawa acara kita. Sekali lagi, kalau ada kekurangan minta maaf, yang benar itu hanya dari Allah, yang salah itu tidak ada lain, hanyalah karena kedaifan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.